Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nitvelia Kendi Ole, jurusan akuntansi. Saat ini saya akan membawakan satu renungan, namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa untuk penjagaan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami semua, sehingga saat ini kami boleh dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh-Mu. Saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami untuk fokus mendengarkan agar supaya firman ini tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh tertanam dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Ini kami yang berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, pembacaan Alkitab kita terambil dalam Markus 8 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-26 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Nah, judul renungan saya di saat ini ialah pemulihan yang bertahap menuju terang yang sempurna. Dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-26 ini menceritakan suatu peristiwa di mana ketika Yesus dan murid-muridnya baru saja tiba di Betsaida, ada seorang yang membawa kepada mereka seorang buta untuk disembuhkan. Nah, dalam peristiwa ini kita mendapat 3 poin penting yang patut kita teladani dari Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu belas kasihan. Di situ Tuhan Yesus memberikan belas kasihan terhadap orang buta tersebut, di mana di ayatnya yang ke-23 hingga ayat yang ke-26 berbunyi, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Nah, ayat ini mengajarkan kita untuk jangan saja kita menjadi orang yang prihatin. Tunjukkan aksi nyata yang kita mampu berikan kepada orang lain. Misalnya, kita melihat teman kita yang selalu dalam keadaan murung, sedih, marilah kita samparin dia, kemudian kita tanya, "Apa yang menjadi persoalanmu sehingga kamu akhir-akhir ini murung-murung terus?" Nah, ayat ini memberikan kita pedoman untuk menjadi orang yang peka, menjadi orang yang langsung bertindak ketika kita melihat teman-teman kita dalam keadaan yang kita anggap sedih. Kemudian poin yang kedua yaitu kesabaran. Nah, di sini Tuhan Allah menunjukkan kesabarannya terhadap penyembuhan orang buta tersebut. Yang pertama, ketika Tuhan meludahi mata orang buta tersebut, itu tidak langsung terjadinya, tidak langsung ada perubahan yang signifikan terhadap mata orang tersebut. Namun itu terjadi bertahap. Seringkali juga dalam kehidupan kita sukanya instan, sedangkan yang kita lakukan pun tidak sepenuhnya. Misalnya dalam hal buat tugas, nah kita merasa bahwa nilai kita begini, tapi yang kita lakukan setiap malamnya yaitu bermain gadget hingga larut malam, kemudian di paginya lagi kita menunda-nunda segala tugas yang ada, sehingga kita malah kecewa dengan nilai yang dapat oleh tugas tersebut. Poin ini mengajarkan kita untuk selalu sabar atas proses dan selalu menantikan waktu yang terbaik. Poin yang ketiga yaitu pemulihan. Setelah orang buta itu disembuhkan, Yesus melarangnya kembali ke kampungnya. Ini bukan tanpa alasan. Yesus tahu bahwa hidupnya telah berubah dan karena itu ia tidak boleh kembali ke kehidupan lamanya. Pemulihan dari Tuhan menuntun kita kepada perubahan arah hidup dari kegelapan menuju terang, dari masa lalu menuju masa depan yang baru bersama Kristus. Pelajaran apa yang bisa kita petik di poin ketiga ini? Yaitu mengajarkan kita untuk ketika Tuhan telah memberikan kita kesempatan, marilah kita pergunakan itu dengan sebaik mungkin. Bertobat dengan sungguh-sungguh dan tinggalkan dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan kita harus berfokus menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya dengan selalu berpatokan hanya kepada firman Tuhan. Kesimpulannya saudara-saudara,
Hidup ini bagaikan roller coaster yang penuh dengan berbagai macam tantangan, kejutan. Kadangkala hidup terasa berat untuk dijalani. Kadangkala kita menganggap segala usaha yang telah kita lakukan itu sia-sia, padahal semua butuh proses. Ingat, mie instan saja walaupun namanya mie instan, akan melewati langkah demi langkah untuk bisa menjadi santapan yang lezat. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita. Jangan kita maunya semuanya serba instan. Kita tidak ingin melewati berbagai macam proses dalam hidup ini. Tapi alangkah baiknya kita harus mengikuti langkah demi langkah untuk menuju kesuksesan. Saya bawa dalam nama Yesus, amin. Sebelum itu, kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu di hari ini mengajarkan kami untuk tetap setia kepadamu, meyakini untuk setiap proses dalam kehidupan kami tidak begitu instan, tapi kami harus yakin dan percaya kami punya Tuhan yang selalu mendengar dan menjawab doa kami. Ajarilah kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya dan menjadi pribadi yang rendah hati dalam segala aspek kehidupan kami. Ini kami yang berdoa Tuhan, mohon ampun tiap salah dosa kesalahan kami, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami dalam hidup. Amin. Shalom.